Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi channel ini merupakan channel pendidikan teman-teman, tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi di video kali ini teman-teman ada sebuah informasi penting yang teman-teman guru honorer harus ketahui. Jadi istilahnya di sini teman-teman guru honorer itu masih punya peluang bagi teman-teman guru honorer yang tidak lolos P3K tahap 1, tapi sebenarnya teman-teman memenuhi syarat atau kriteria untuk lolos, itu teman-teman bisa mengajukan sanggah. Di sini Ketua Panselnas CASN 2021 Bapak Bima Harya Wibisana itu memberikan solusi bagi guru honorer yang tidak lulus P3K guru tahap 1. Di sini tentunya ada semacam solusinya teman-teman ya. Di sini dijelaskan melalui jpnn.com, Ketua Panselnas CASN 2021 Bapak Bima Harya Wibisana itu memberikan solusi bagi guru honorer yang tidak lulus P3K guru tahap 1. Menurut Bima, peserta tes P3K guru 2021 yang tak lulus itu bisa melakukan sanggahan jika merasa nilainya tidak sesuai. Saya ulangi, jadi teman-teman itu bisa melakukan sanggahan jika teman-teman merasa nilai teman-teman itu tidak sesuai. Guru honorer bisa melihat detail nilainya, bisa sanggah kalau tidak benar hasilnya. Itu kata Bapak Bima kepada jpnn.com Minggu 10 bulan 10 2021. Seperti itu ya. Jadi bagi teman-teman guru honorer yang memang nilainya sebenarnya memasuki persyaratan, memenuhi persyaratan dan ternyata teman-teman tidak lolos, itu teman-teman bisa melakukan sanggah, dan ini langsung disampaikan oleh Ketua Panselnas. Seperti itu teman-teman ya. Di sini Bapak Bimo mengatakan tadinya nilai kompetensi tidak diumumkan oleh Kemdikbudristek sehingga peserta tidak tahu berapa nilai yang diraihnya. Nah, saya ulangi, memang ya, sempat kemarin teman-teman melihat pengumuman itu tidak tercantum nilainya. Namun setelah diminta oleh BKN untuk mengumumkan nilai tes P3K 2021 itu, Kemdikbudristek kemudian mencantumkan nilainya. Nah, silakan teman-teman cermati angka-angkanya. Kalau dirasa tidak tepat sasaran atau kalau dirasa tidak tepat, segera lakukan sanggahan, kata Bima yang juga PLT Kepala BKN ini. Seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman ketika mengecek kelulusannya di pengumuman yang dikeluarkan oleh Kemdikbudristek, itu teman-teman wajib mengecek secara detail angka-angka yang tercantum di pengumuman tersebut. Jangan sampai teman-teman itu sebenarnya lulus ternyata tidak diluluskan. Nah, ketika kondisinya seperti itu, sepanjang teman-teman tidak lulus bukan karena kesalahan teman-teman, maka teman-teman itu bisa melakukan sanggahan seperti itu. Nah, di sini ada cara untuk melakukan sanggahan. Teman-teman bisa perhatikan sendiri. Untuk menyanggah hasil hasil kelulusannya, peserta harus menyampaikannya lewat portal SSCASN yang dibuka sejak Minggu. Jadi ini sudah dibuka ya. Sekarang hari ini teman-teman juga bisa melakukan sanggah, itu dibuka sejak hari Minggu pukul 001 waktu Indonesia Barat. Jadi caranya adalah para peserta bisa login ke akun masing-masing dengan menyertakan nilai kelulusan P3K yang sudah tercantum. Seperti itu teman-teman ya. Jadi cara untuk melakukan sanggah itu harus melalui tentunya portal SSCASN yang dibuka sejak Minggu 10 bulan 10. Jadi teman-teman harus login ke akun masing-masing dengan menyertakan nilai kelulusan P3K yang sudah tercantum. Seperti itu. Nah, di sini Bapak Bima mengingatkan masa sanggah hanya berlaku 3 hari teman-teman ya. Jadi teman-teman segera lakukan sanggah jika memang teman-teman yakin bahwa teman-teman lulus dan tidak dinyatakan lulus. Itu teman-teman harus tahu bahwa masa sanggah ini hanya berlaku 3 hari saja. Setelah waktunya berakhir, Kemdikbudristek akan menjawab sanggahan dengan waktu 7 hari setelah masa sanggah peserta. Seperti itu ya. Jadi alurnya seperti itu. Masa sanggah itu hanya berlaku 3 hari. Setelah waktunya berakhir nantinya, makanya Kemdikbudristek akan menjawab sanggahan dengan tenggat waktu hanya 7 hari setelah masa sanggah peserta. Seperti itu teman-teman ya. Di sini dilanjutkan melalui jpnn.com, kalau sanggahan itu sudah dijawab, pihak Kemdikbudristek Panselnas itu akan mengolah kembali berdasarkan jawaban tersebut, kemudian mengumumkan ulang hasil seleksi kompetensi tahap 1.
Nah, seperti itu ya. Jadi akan diumumkan ulang teman-teman ya, akan diumumkan ulang hasil akhir seleksi kompetensi tahap 1 dan di situ akan masuk hasil sanggahan teman-teman. Apakah sanggahan teman-teman itu yang tadinya tidak lulus itu diterima oleh Panselnas dan teman-teman dinyatakan lulus, maka akan diumumkan melalui pengumuman ulang hasil akhir seleksi kompetensi 1. Seperti itu alurnya teman-teman ya. Jadi jangan lewatkan bagi teman-teman yang niat dan yakin bahwa sanggahannya ini benar, silakan lakukan sanggahan karena waktunya itu hanya 3 hari teman-teman ya. Di sini pengumuman ulang tersebut kata Bima sudah final karena telah melewati tahap masa sanggah. Nah, jadi ketika tahap masa sanggah selesai maka akan ada pengumuman ulang hasil seleksi kompetensi akhir, hasil akhir kompetensi tahap 1 dan itu sudah bersifat final teman-teman ya. Itu sudah tidak bisa lagi diganggu gugat. Seperti itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat teman-teman ya, sesuai jadwal yang tercantum pada portal guru PPPK Kemdikbud.go.id, masa sanggah seleksi kompetensi 1 itu dimulai hari ini tanggal 10 sampai 12 Oktober. 10, 11, 12 berarti 3 hari teman-teman ya. Jawaban sanggah 12. Jadi Panselnas akan menjawab sanggahannya mulai tanggal 12 atau Kemendikbud tanggal 12 sampai dengan 18 Oktober. Kemudian pengumuman hasil akhirnya itu akan diumumkan 20 Oktober seperti itu. Untuk lebih jelasnya teman-teman perhatikan detail tanggalnya di sini. Di sini kami sudah perlihatkan ya, untuk pengumuman hasil seleksi kompetensi 1 itu tanggal 8 Oktober 2021, kemudian masa sanggah pengajuan sanggah itu 10 sampai 12 Oktober 2021, jawab sanggah 1 tanggap sanggah itu 12 sampai 18 Oktober 2021. Nah, di sini pengumuman hasil sanggah 20 Oktober 2021 dan tentunya pada mulai tanggal 24 Oktober sampai 30 Oktober 2021 itu teman-teman sudah bisa memilih kembali formasi untuk tahap 2 bagi teman-teman yang tidak lulus ya. Nah, di sini pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi P3K Guru itu diumumkan 4 November 2021 teman-teman ya. Dan untuk mencetak kartu peserta seleksi P3K Guru tahap 2 itu diumumkan tanggal 4 sampai 7 November 2021. Kemudian pelaksanaan seleksi kompetensi tahap 2 itu 8 sampai 12 November 2021. Kemudian pengumuman seleksi kompetensi tahap 2 itu 18 November teman-teman ya. Nah, sekarang ini sudah Oktober, jadi bulan depan itu sudah tes tahap kedua. Jadi teman-teman harus mempersiapkan diri mulai dari sekarang ya. Kemudian masa sanggah 2 atau masa sanggah tahap 2 itu, masa pengajuan sanggahnya itu adalah dimulai tanggal 19 sampai 21 November 2021. Kemudian jawab sanggah 2 itu adalah 21 sampai 27 November 2021 dan pengumuman hasil akhir tahap 2 itu 28 November 2021. Seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti inilah teman-teman ya info penting Panselnas soal masa sanggah nilai tes P3K Guru tahap 1. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.